Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi zaman edan kata Joyoboyo, saya lupa Joyoboyo itu apakah ada kaitannya dengan Ronggo Warsito secara diri. Silakan Anda bantu saya. Namun di dalam dunia yang diungkapkan oleh Joyoboyo itu akan memasuki zaman edan. Maka tepat jikalau Yesaya pasal 5 ayat 20-21 diungkapkan, Yesaya 9 ayat 14 sampai 15 dinyatakan. Kalau berbicara tentang Yesaya 5 ayat 20-21, terungkaplah bahwa cilaka Anda dan Andi, pemimpin rakyat, pemimpin umat manusia yang sok beribadat, sok terhormat, tetapi moralnya rusak. Celakalah jikalau Anda dan Andi mengatakan yang salah itu benar, yang benar itu salah. Jadi termaktub di dalamnya. Celaka Anda dan Andi jikalau yang amoral itu kau sebut bermoral. Yang jahat itu kau bilang baik, yang benar kau bilang salah, yang salah kau bilang benar. Cilaka. Dan yang menyakitkan lagi di dalam Yesaya pasal 9 ayat 14-15 itu, orang-orang terhormat itu ternyata hanya kepala ular beludak. Dan ekornya yang disebut nabi, pemimpin umat yang mengajarkan orang senang beribadat, tetapi mengajarkan muslihat-muslihat atau dusta-dusta. Bahkan pada akhirnya menghasut umat segala agama juga untuk melakukan hal-hal yang jahat, memperkosa, menjadi germo-germo pelacuran, seperti yang diungkapkan melalui Kumparan News tanggal 9 Juni tahun 2021 jam 15.52. Germo PSK di puncak itu tentulah amoral. Germo pekerja seks komersialisasi tentunya adalah komer-komer yang sial. Dengar yang tertulis di Kumparan News 9 Juni 2021 jam 15.52. Kawin kontrak di Cianjur. Titik 2, prostitusi berkedok pernikahan. Dikoordinir oleh agen yang kemudian saya nyatakan sebagai germo. PSK. Pekerja seks komersial. Praktek kawin kontrak yang terjadi di kawasan wisata Puncak, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat diyakini merupakan bagian dari prostitusi terselubung. Sebab seluruh perangkat yang terlibat seperti penghulu atau amil, wali nikah perempuan, dan saksi nikah seluruhnya merupakan sindikat atau jaringan dari prostitusi itu. Tentunya lebih tepat disebutkan ada yang namanya sindikat germo
PSK. Tekanan saya tetap PSK. Silahkan bermain-main huruf itu. PSK. Dudi bukan nama sebenarnya seorang warga setempat, jadi pribumi setempat yang sempat menjadi saksi nikah. Maka mengungkapkan para wisatawan asal Timur Tengah, asal gurun pasirkah itu, yang berlibur dari dan berniat kawin kontrak. Catat kawin kontrak di kawasan Puncak Cipanas. Mereka sudah lebih dahulu menghubungi salah satu germo. Itu ungkapanku. Salah satu agen travel non resmi yang ada di wilayah sekitar Jakarta, Bogor, hingga Cianjur. Para wisatawan itu pun telah menyampaikan kriteria perempuan yang nantinya akan menemani selama wisatawan itu berada di Indonesia ke agen ini yang saya sebutkan germo PSK. Jadi sudah ada seperti agen. Saya terjemahkan, jadi sudah ada seperti germo PSK. Mereka akan memesan perempuan sesuai kriteria atau seleranya. Selanjutnya, germo atau agen ini akan menyiapkannya. Kata Dudi kepada wartawan, Rabu tanggal 9 Juni. Jadi, pada waktu saya ingin berbagi renungan moral tentang berapa jauh kita hidup di negara yang begitu sok agamis, sok paling suci sendiri, sok paling mempunyai kebenaran surgawi, maka marilah kita mawas diri. Bukan menunjuk kepada orang lain, tetapi lihatlah diri kita. Di dalam kita berumat, di dalam kita namanya juga beragama. Mari di negara yang kita sebut negara NKRI, Pancasilais, tetap tekanannya. Presiden Soekarno, presiden pertama yang Muslim, yang aku kagumi, menyatakan negara pluralis NKRI bukanlah negara yang berdasarkan kemudian disebut negara agama, tetapi negara NKRI yang Pancasilais. Dan kemudian Bapak proklamator yang menjadi kebanggaanku, walaupun Bapak kebanggaanku juga seneng kawin-kawin terus, maka ibundanya yang pertama, jadi istri resmi yang pertamanya, yang melahirkan anak-anak yang memang kudoakan juga, agar tidak kemudian doyan kawin. Maka dari situ saya ingin berbagi satu renungan buat pemimpin umat, pemimpin rakyat, apalagi yang berbau agamis. Jangan kau nodai agamamu, agama apapun juga. Janganlah engkau menjadi kepala ular beludak. Kalaupun ulama, janganlah ente dan Andi itu menjadi ekor ular beludak yang mengajarkan dusta, nista, perkosa, aniaya. Jangan juga menghasutkan sentimen sara di tanah air
rakyatku yang tercinta Nusa Antara. Dengar dan renungkanlah apa yang disebarkan melalui Kompas, yang Anda yang punya moral boleh juga mereka-reka di dalam moral Pancasila. Sebagai politikuskah? Sebagai pemimpin umatkah? Sebagai pemimpin rakyatkah? Simak baik-baik supaya Anda punya harga diri untuk tidak memasuki ranah-ranah munafik yang selalu senang menuding orang lain, tetapi Anda ternyata gembong germo PSK yang pada akhirnya melacurkan kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kata Matius pasal 37. Selamat merenungkan supaya jangan menjadi orang agamis yang munafik, musyrik, licik, dan akhirnya picik. Saudara Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya di BUMN tidak akan melakukan unsur nepotisme dalam model bisnisnya, terlebih dengan adanya temuan snack atau makanan ringan bergambar Kaisang Pangarep, putra Presiden Jokowi, di pesawat Garuda. Selama juga tidak ada uang negara masuk ke dalam snack itu, gitu ya. Ya menurut saya kan ini pasar bebas. Kalau di dalam Garuda itu juga ada snack-snack asing, merek asing gitu. Ya kan, atau juga ada snack lokal. Ya kembali kalau saya konteks-konteksnya ya open market. Selama tadi ya itu tidak ada unsur daripada korupsi. Banyak pengusaha nasional mau maju, ya mau berkembang, tetapi selalu kontesnya jadi politis. Kasihan loh pengusaha nasional. Ya. Kasihan pengusaha nasional kalau maju berkembang tapi konteksnya politis. Tadi Anda katakan bahwa naif kalau dikatakan seperti itu. Bung Fathul Bari, apa yang Anda maksudkan dengan naif? Ya tadi kalau Bang Arya nganggap orang-orang Garuda ini gak ngerti politik dan lain sebagainya, menurut saya naif ya. Jangankan direksi manajemen Garuda, tukang ojek, tukang beca, masyarakat di jalan ngerti politik semua, bahkan kadang mungkin lebih ngerti mereka dibanding sebagian orang-orang yang ada di di kampus dan jadi sebagainya. Sensitivitas itu harusnya ada dan pasti ada. Anda punya asumsi begitu? BUMN sebesar Garuda nggak punya sensitivitas terhadap hal tersebut, manajemen, dan menurut saya sangat naif gitu. Jadi baiknya pernyataan-pernyataan yang ada dari BUMN dan sebagainya ini harusnya setidaknya pertama minta maaf gitu. Ini hal yang harus dilakukan menurut saya karena ini aspek etis yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Yang kedua, ini jelaskan ke publik gitu. Dan memang kalau ini tidak ada unsur ya tidak ada unsur nepotisme, tadi dianggap prosesnya juga sesuai dengan prosedur, sampaikan saja. Tapi sisi etika itu yang paling awal dan harusnya minta maaf karena hal seperti ini harusnya di masa reformasi tidak terjadi lagi. Mengundang kecurigaan, terlalu naif kalau seandainya tidak tahu politik dan tidak punya sensitivitas. Kalau ada putra presiden, fotonya walaupun animasi di dalam snack atau makanan ringan di pesawat Garuda. Bung Arya? Iya, saya pernah lihat ini teman-teman PKS kok jadi menghantam pengusaha lokal ya? Oh iya, ini clear ya. Kalau saya ini kasihan. Ini kasihan. Ini kasihan. Kalau saya belum bisa ngomong. Bayangkan ada anak muda, dia bikin snack, udah masuk sejak berapa tahun lalu di Bang Garuda. Bang Ahmad Fathul aja udah pernah masuk sebelum ada gambarnya Kaisang. Baru pengusaha lokal tersebut di-endorse oleh Kaisang. Kemudian sekarang dikatakan nepotisme. Padahal itu jauh-jauh hari udah ada, udah dimakan juga sama Bang Fathul di Garuda gitu. Saya jelaskan, ini kerjasamanya sebelum kasihan gitu loh pengusaha-pengusaha lokal kita hanya gara-gara urusan semua dibawa ke politik. Saya tidak memasukkan diri saya dan Anda untuk berbicara apa yang ditayangkan. Tetapi kembali saya mengajak Anda dan Andi
hanya menjadi orang-orang yang beragama. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Jikalau Anda tidak sanggup untuk mengatakan sesuatu kejujuran, maka Anda pada akhirnya akan bisa menjadi germo PSK. Germo yang disebut pekerja seks komersialisasi yang melacurkan dirimu, umatmu, bahkan rakyatmu. Sehingga Yehezkiel pasal 9 ayat 14-15. Setelah Nabi Yesaya menyatakan orang terhormat itu Andakah? Andikah? Anda disebut oleh Yesaya itu sebagai orang terhormat yang menjadi kepala ular beludak. Dan lebih celaka lagi, jikalau Anda dan Andi disebut pemimpin umat Nabi yang mengajarkan dusta-dusta berkedokan agama, maka Andalah dan Andilah yang menjadikan rakyat, umat, termasuk rakyat yang jadi konglomerat, termasuk umat rakyat yang jadi rakyat melarat. Mereka akan menjadi liar, bingung, dan akhirnya putus asa. Menjadi orang yang namanya bangsat-bangsat keparat. Yang tidak lagi mendatangkan berkat, melainkan laknat. Maka sentimen SARA pun justru berkembang di negara tercinta Nusantara, di mana banyak germo PSK-nya. Berbicara begitu indah, agamis, jujur, santun. Tetapi ternyata Anda dan Andi cumanlah germo kebenaran yang dilacurkan. Selamat bermeditasi. Allah Buddha-kah? Allah Hindu-kah? Allah Islam-kah? Allah Kristen-kah? Allah animisme-kah? Allah dinamisme-kah? Wahai para pengangguran yang banyak acara, alias pengacara-pengacara yang naif.